Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita berkesempatan berkunjung di Kampung Mu'alaf Dusun Simantongo, Kecamatan Nampelas, Kabupaten Donggala. Kita ditemani Pak Ridwan yang kebetulan juga sebagai penyuluh agama Kecamatan Nampelas yang mendampingi kelompok Mu'alaf Simantongo. Sekalian mampir ke supermarket buat bingkisan untuk ketua Mu'alaf. Setelah beli bingkisan, kita lanjut lagi perjalanan ke Dusun Simantongo. Perjalanan menuju Kampung Mu'alaf sekitar 30 menit dari Desa Rerang. Akhirnya kita sampai di rumah Ketua Mu'alaf. Sebelum mewawancarai Ketua Mu'alaf, saya berbincang tipis-tipis bersama Pak Ridwan tentang kondisi Kampung Mu'alaf Simantongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah hari ini bersama Ketua Mu'alaf Dusun Simantongo. Mungkin bisa dikenalkan sedikit awal namanya, Pak. Iya, atas nama saya Lipus, kelahiran 68. Ya. Kemarin saya itu semuanya orang tua saya kemarin itu yang masuk ke Muslim ini. Di awal-awal itu kurang lebih dari 30 kakak. Dia selaku tokoh agama Kristen punya bapak itu kemarin itu. Itu tanpa paksaan. Kenapa itu orang tua? Dia itu kayak apa namanya? Kayak ada disuruh-suruh dia itu. Bilang beralih kita ke Muslim. Berarti mohon maaf Pak, saya potong. Awalnya itu kalau Bapak sendiri sudah berapa lama jadi Ketua Mu'alaf ini? Kalau saya sebenarnya kemarin ini kan orang tua. Karena di sila-sila orang tua itu dia sudah tua kan, sudah tidak bisa. Terpaksa kita ini termasuk dari orang tua ke anak. Oh, diturun-temurun begitu? Diturun-temurun begitu. Karena di awal-awal itu orang tua saya memangnya dari termasuk ini, mana? Foto tadi itu. Oh iya saya. Nah itu sebenarnya dia itu. Kemarin karena dia sudah meninggal, terpaksa lagi dengan saya lagi. Dia begitu. Yang pertama? Yang pertama orang tua saya, bapak saya. Yang kedua ini, termasuk adik ini. Karena saya pikir dialah, karena dia apa namanya itu, pengalamannya dia, karena dia orang-orang pendidikan begitu. Kalau ini, begitu dia meninggal, dia nikah lagi sama saya dari Kowa itu. Dia tidak bisa lain karena warisan dari orang tua itu sila-sila keturunan itu dari diwariskan berarti deh. Iya begitu. Karena dari awal-awal itu orang tua sampai tertarik semua keluarga, sepupu, sepupu 1 kali, sepupu 2 kali sampai kemenakan semua ikut dengan orang tua itu. Di awal-awalnya itu tokoh Kristen punya orang tua ini kemarin. Berarti awalnya masuk atau awalan jadi Kampung Mu'alaf itu sejak kapan Pak? Tahun berapa? Kalau awalnya itu pertama itu dengan orang tua saja itu dari tahun 81 kalau tidak salah saya kemarin. Sekarang 81. Iya. Berarti awalnya itu yang mulai bapaknya kita? Iya, bapak saya. Sampai dikenal sudah di kecamatan di Kowa, Kecamatan Nampelas kemarin. Sampai itu ikut terus sepupunya
kemenakannya termasuk anaknya kemarin kan kita berapa orang bersaudara itu orang tua saya dulu yang masuk pertama. Baik ikut satu-satu begitu. Baik ikut satu-satu begitu sampai sekarang alhamdulillah kemarin juga ada satu kakak ikut ini. Satu kakak. Di bulan puasa kemarin. Puasa kemarin. Jadi itu alhamdulillah kalau kemarin tahun-tahun kemarin masih ada orang tua itu satupun orang Islam di kompleks itu tidak ada. Orang full Kristen semua. Kristen semua. Tapi alhamdulillah begitu perkembangan sekarang ini tinggal 5 kakak Kristen sekarang. Tinggal 5 kakak. Berarti lebih banyak Islamnya sudah sekarang. Lebih banyak sudah. Berarti waktu pas masuk Islam itu Bapak sudah ada atau belum? Sudah, maksudnya waktu itu masih beragama Kristen dulu baru Islam. Iya. Berarti kita Kristen dulu sempat. Iya, Kristen. Kita. Atau dulu ada tidak kayak kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang masuk di situ sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Memang orang tua itu kenapa dia kayak diberikan hidayah begitu? Ada gerakan hati. Iya, ada gerakan hati. Langsung masuk satu keluarga kita begitu. Baru ikut keluarga itu karena masih kakak saya pertama itu masih nikah dari Kristen begitu, kawin begitu. Pas anak mantunya itu lagi termasuk pendeta itu. Termasuk pendeta kalau sekarang ini kan, karena dulu kan dia ketua jemaat dulu itu. Bahasanya kita dulu itu. Dia ikut itu, pendeta itu. Ikut dengan orang tua ini. Begitu ikut terus itu, sudah tidak ada itu barangkali, kayak kayak urutan begitu yang mau masuk kemarin. Istilahnya berbondong-bondong. Berbondong-bondong begitu mau masuk ke Islam itu. Berarti keluarganya kita banyak juga yang masih Kristen juga. Kalau sekarang termasuk yang dekat sekali dari orang tua itu tinggal satu kakak. Satu kakak. Iya. Kalau itu tuh rumahnya sana. Kalau dari misalnya berbeda agama begitu, alhamdulillah tidak ada buku masalah bukan? Tidak ada. Tidak ada kalau itu karena mungkin hanya kalangan keluarga kita dengan sepupu itu tidak ada. Malah dia kalau ada acara-acara di masjid begitu hari-hari besar, aku bantu. Saya biasa undang. Kan kita kalau di luar biasa acaranya itu makan begitu. Biasa saya undang kasihan ke masjid. Biasa juga setiap kita hari raya Idul Adha itu ada penyembelihan korban. Saya bagikan itu. Tidak ada. Setiap tahun itu saya kemarin itu yang diberikan ternak kita dipotong habis dibagikan semua. Yang 5 kakak Kristen itu. Berarti tidak ada perbedaan masalah agama. Tidak ada. Apalagi orang kan sekarang kan tinggal 5 kakak. Dan tidak ada juga kita mau paksa-paksa orang. Tidak ada. Damai pokoknya itu. Damai. Sekarang orang tinggal 5 kakak itu ya saya lihat itu ya insya Allah mungkin ke depan ya. Bisa jadi. Bisa jadi karena kan sudah tidak banyak 5 kakak. Sudah tidak ada lagi mau tidak bisa lagi dipertahankan kalau itu sampai di Kanwil Provinsi. Tapi pendetanya masih ada Pak? Kalau pendeta itu hanya dari Kriamukti biasa datang. Yang dari luar datang? Iya, dari luar setiap hari Minggu datang. Kadang-kadang juga ada dia punya pembantu pendeta begitu ada dari dari Sangir karena ada Sangir tinggal sini kemarin itu. Berarti kalau bantuan ada tidak Pak? Kalau macam bantuan dari pemerintah atau misal dari Kemenak kayak dapat katanya dapat hewan ternak gitu. Kalau kemarin kebetulan itu di 2019 kemarin ada program saya buat proposal dari Masipa Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pak siapa Ridho yang di
yang pindah di Patas, Haji Taslim itu. Jadi buat proposal itu alhamdulillah kemarin mungkin ada respon. Makanya pas Taslim itu biar hanya 1 menit Pak. Yang penting kita lihat masjid yang mualaf yang ada. Saya tidak mau merekayasa itu masjid itu. Apakah memang kan rekayasa itu yang jangan hanya merekayasa mendapatkan bantuan tidak tidak puas saya bilang kita. Tapi kalau kita lihat langsung masjid itu bahwa jelas itu ada oh ini yang layak dibantu, ini yang tidak. Makanya dia turun pada waktu itu di 2019 kemarin. Dari situ awal-awalnya itu alhamdulillah sampai kemarin itu di 2021 kemarin. Awal-awalnya itu di 2020 itu kita mendapatkan dana untuk pembangunan fisik 50 juta. Baru ada juga dari majelis taklim, termasuk majelis taklim mualaf itu dapat dana 25 juta. Baru di 2021 kemarin mendapatkan bantuan ternak 10 ekor sapi. Jadi saya pikir alhamdulillah. Kemarin juga di tanggal 5 kemarin Agustus kemarin mendapatkan bantuan bibit durian montong 100 pohon, alpukat 100 pohon. Sebagikan dengan warga sudah. Ada juga Pak Hari di keluarga di sini. Jadi, berarti itu dari apa? KU atau Basnas apa? Kalau kemarin dari Basnas kemarin. Dari Basnas Donggala. Donggala kemarin. Sapi apa semua itu bangunan itu proper. Iya. Oh, program proper. Iya, proper begitu. Tapi dia kan sempat jabat salam dan Wamen. Wamen dulu datang di show yang lapangan ini. Jadi alhamdulillah karena kita juga niat dengan apa yang adanya yang di dalam ini di masjid itu, kondisi masjid juga ya mungkin orang Kementerian Agama maupun kabupaten, provinsi dan pusat itu mungkin ada tersentuh barangkali hatinya yang bisa dibantu untuk masjid ini. Alhamdulillah kita kemarin itu. Berarti masjid itu aktif juga majelis taklimnya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sama ibu-ibu? Alhamdulillah. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh ya, biasa kan cuma ibu-ibu yang iya. Alhamdulillah. Kita itu kalau bapak-bapak setiap malam Sabtu ada pengajian. Ada pengajian. Kadang-kadang juga biasa malam Rabu, malam Sabtu, 2 malam itu. Isinya itu bagaimana Pak? Mengaji kayak yasinan begitu atau ada kalau kita dari datang? Kalau kita itu dari Alif itu Ikra itu. Karena memang belum ada kita kan. Sebenarnya itu kemarin itu sebenarnya kita sudah pintar kan. Tapi sudah begitulah kita ini tidak ada juga bisa disalahkan tokoh agama yang ada. Yang tahulah di Al-Quran itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Tapi alhamdulillah karena ada ini datang ini termasuk ustaz ini. Alhamdulillah sampai ibu-ibunya kasihan yang tidak tahu kemarin. Begitu juga bapaknya yang tidak tahu kemarin. Sudah mulai dan juga sudah boleh sholat sendiri begitu. Karena dituntun satu-satu. Jadi kalau begitu kan kita tetap pahami. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah itu. Ya, sudah berarti pengajiannya itu belajar baca Al-Quran. Al-Quran. Makanya Al-Quran itu setiap itu biasa datang dari Basnas. Biasa sampai sini dibawakan Al-Quran. Kalau Al-Quran di masjid itu saya rasa tidak ini. Karena kemarin di bulan suci Ramadan kemarin. Belum di bulan suci ya, lewat sudah. Ya, dibawakan 100 buah Al-Quran. Dengan kunci ibadah 100 buah. Jadi kalau untuk fasilitas di masjid itu sudah tidak ragu lagi. Kalau kayak Al-Quran apa semua itu. Tapi kalau setiap pengajian pendamping kayak ustadznya itu ada terus Pak gurunya, guru ngajinya ada terus? Iya ada. Guru ngaji ibu-ibu sama bapak-bapak sama? Sama. Makanya kalau kita kan malam. Kadang-kadang juga kalau saya suami istri dengan anak pergi. Jadi kita setiap malam Sabtu itu kegiatan kita itu memang biasa sampai jam 11. Kalau ustadznya itu dari mana Pak? Kalau ustadz itu dia katanya dari
Itu sebenarnya orang Makassar dia itu. Cuma neneknya dulu kawin di sini di Desa Sabang ini. Nah, dia kemari ikut sila-sila dari orang tuanya itu. Dibilang ada nenek di Sulawesi Tengah. Makanya dia sampai dia rawat kasihan sakit, meninggal di Senjelian ini. Kebetulan dia juga ya termasuk tinggal sudah sini karena istrinya itu mengajar di MTS Karya Mukti. Iya. Kebetulan alhamdulillah itu guru itu istrinya itu sudah pindah di samping masjid itu. Kita bikinkan rumah sederhana begitu terbuat dari atap dan rapiah. Untuk dorang itu. Iya. Oh gitu. Iya, jadi di samping masjid itu rumahnya ya, ibu-ibu istrinya yang pembina majelis talim ibu. Dia pagi pergi di MTS mengajar, sore jadwalnya itu biasa dia anak-anak dia mengajar. Di sini tuh sekitar berapa kakak, Pak? Untuk desa Mu'alaf ini, Simantongo. Kalau kita di sini dengan non muslim yang sekitar 70 kakak kita. Oh, lumayan juga banyak berarti deh. 70 kakak kita. Kalau Anu sendiri di sini bagaimana, Pak? Pemuda-pemudanya kayak tingkat pendidikannya bagaimana? Sudah banyak yang sarjana atau belum? Belum ada kalau di sini ini. Karena memang faktor. Anaknya almarhum. Oh iya, kalau anaknya almarhum itu memang satu ini. Kasihan alhamdulillah begitu meninggal bapaknya karena dia memang sudah di kuliah termasuk selesai, kasihan dia punya sekolah itu. Alhamdulillah cuma perempuan. Alhamdulillah dia sekarang kan sudah mengabdi di Kecamatan Sirenja. Oh. Sudah guru begitu. Guru mendidik anak-anak begitu. Kalau bantuan dari Basnas kayak begitu tidak ada kayak bantuan untuk beasiswa anak-anak untuk pendidikan itu belum ada, Pak? Belum ada. Selama ini berarti masih kayak kasih usaha-usaha berbentuk ekonomi begitu? Iya, begitu. Yang belum ada. Setelah melakukan wawancara bersama Ketua Mu'alaf, kita diajak mengunjungi masjid dan gereja yang ada di dusun ini. Jarak menuju masjid dari rumah Ketua Mu'alaf kurang lebih ditempuh sejauh 500 meter. Dan ini adalah jembatan gantung yang baru saja dibuat masyarakat dengan bergotong royong untuk memudahkan akses mereka menuju wilayah dusun di seberang. Sebelumnya, masyarakat harus memutar jauh untuk memasuki wilayah dusun seberang karena jembatan ini sebelumnya cukup berbahaya untuk dilewati karena batang kelapa yang digunakan sudah mulai lapuk. Saja mulai kita dari pondasi ini cuma 50 juta jadi begini, Pak? Iya, ada juga keluarga yang memberikan bantuan. Oh. Itu kalau hanya dana itu tidak bisa. Hanya 50. Iya, enggak cukup besarnya begini. Nggak bisa. Makanya orang heran pembangunan fisik diberikan kepada kita hanya 50 juta. Kita bikin sekarang biaya tukang misalnya kan. Tapi karena kita mau jamaah yang ada masuk sampai jadi begini.
Ada juga yang punya dermawan memberikan bantuan atas kemarin dana 50 saja hanya sampai di Rangkai saja. Kalau saya ini tidak dapat. Akhirnya tidak dapat kemarin. Ini tahun berapa dibangun di sini, Pak? 2020. 2020? Iya. Oh, masih baru. Kalau masjid dulu di sini cuma agak kecil. Kita tambah pondasi kemarin. Termasuk 1 tahun, tidak sampai 1 tahun kita bikin. Oh, nah sampai. Kan tempat kita sholat itu di kita bikin darurat itu. Oh, kemarin masih sholat di sini? Iya. Setelah melihat kondisi masjid, kita diajak lagi berjalan menuju gereja. Tinggal 1 kakak Kristen di sini. Iya. Orang begitu ibadahnya itu. Undang gitu. Oh, dari desa lain gitu. Iya. Jadi kita mau dari masjid ini jalan ke gereja. Mungkin sekitar ada 100 meter mungkin ya. Iya ada. Kalau ini dari Kandilat semua, dari Kandep itu semua orang ambil semua dokumentasi di gereja. Oh. Sampai saya diwawancara kemarin dari Pak Wamen itu. Iya. Saya bilang tinggal 5 kakak, 25 jiwa. Berarti yang 5 kakak itu tinggal di mana, Pak? Di sekitar gereja juga? Enggak, tinggal 1 kakak ini. Kalau sekitar gereja ini. Oh, yang di gereja ini tinggal 1 kakak sini? Iya. Tahu dengan Pak Kandep, tinggal bikin walet ke depan aja. Sudah punya kemampuan lagi orang itu. Iya, 5 sudah. kakak kan, coba kita bayangkan. Iya, betul. Mengambil dari mana yang bisa jadi berkembang itu. Kalau sekitar sini tidak bisa lagi. Hanya saya bangun silaturahmi dengan keluarga. Iya. Kalau dulu itu kan masih kayu-kayu bulat begitu. Iya. Sama dengan di masjid yang kita pakai darurat itu. Tapi orang nggak tahu bagaimana ambil dana dari mana. Sampai bisa dibangun dulu. Kenapa bisa 5 kakak? Kenapa bisa besar di gereja? Kita dari Muslim ini biasa banyak tidak mampu kita membangun. Oh iya. Iya. Kalau memang dipikir logika itu yang sehat itu, kenapa bisa 5 kakak bisa terbesar, bisa dia membangun gereja begini? Kalau memang kita pikir, berarti ada dananya. ada dananya. Iya. Kalau 5 kakak itu udah masuk di akal. Cara pola pikir yang sehat itu masuk di akal, dia bisa begini gerejanya. Ini baru lagi di teh lagi Di dalam. Tapi ada dananya yang apa itu yang mendukung begitu. Iya. Tapi kita jadikan apa semua. Yang 5 kakak itu ini, Pak? Enggak satu ini, samping gereja ini, Ini. sekitar ini. Oh. Di atas rumah saya itu ada berapa kakak, 2 kakak situ. Jalan kita naik dari rumah saya, Iya. sebelah kiri, Ada. 2 kakak situ. Oh. Di atas 2 kakak, batas karya mukti masih ada yang Syeng ini. Bila Syeng juga dia tinggal, karena masyarakat desa Syeng. Berarti yang sekitar ini sudah Muslim semua? Muslim semua. Tinggal di samping gereja ini saja dia. Sedangkan itu ada, dia punya adik, kakak saudara Muslim. Itu katanya.
Hebat. Kalau kita pikir-pikir logika yang bagus itu, yang sehat itu, nggak masuk itu dia bikin begini. Jalan balik kita. Ya boleh. Ke sana ada rumahnya. Setelah diajak keliling kampung mu'alaf, saya mengamati kampung ini cukup hidup rukun. Bahkan banyak warga yang rumahnya bertetangga dengan gereja. Namun, yang menjadi perhatian saya yaitu tingkat pendidikan masyarakat, terutama para pemuda yang hampir rata-rata belum bisa sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Tentunya, hal tersebut disebabkan karena perekonomian warga di sini rata-rata menengah ke bawah. Semoga pemerintah maupun lembaga filantropi seperti Basnas Kabupaten yang telah memberikan bantuan tidak hanya berupa bantuan ekonomi saja, tetapi juga beasiswa pendidikan. Selain itu juga, bantuan yang diberikan tidak hanya diberi begitu saja dengan output laporan semata, tetapi dibarengi dengan fasilitator atau pendamping agar masyarakat yang diberi bantuan dapat terarah dalam mengelola bantuan yang diberikan dan bisa berkembang, sehingga masyarakat tersebut benar-benar bisa berdaya dan mandiri.